Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jatuh tikus dari atas. Imam terkejut. Aku terkejut. Kata makmum di belakang, untung saya tak terkejut. Kata seorang lagi, untung saya tak cakap. Ada seorang penduduk Saudi Arabia, dia sakit buah pinggang. Selepas itu dia masuk ke hospital. Sampai di hospital cuci darah. Mudah-mudahan kita semua dibagi Allah kesehatan. Kemudian selepas itu bayar. Kata dokter, bayar sekian puluh ribu rial. Dia menangis. Dokter bertanya, kenapa tuan menangis? Kalau tak ada duit, kerajaan akan tolong. Kata dia, saya bukan tak ada duit, ada duit. Yang saya tangiskan, baru sekali rosak, dibantu dengan alat saya bayar. Berpuluh tahun sehat, tapi Allah tak pernah minta bayar. Saya merasa malu kepada Allah, sebab Allah tak minta apa-apa dari saya. Semua yang dibagi Allah ini namanya ihsan. Maka Allah katakan, wa ahsin, berbuat baiklah engkau kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah sudah berbuat ihsan kepada engkau. Makna ihsan yang ketiga ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Selepas malaikat Jibril bertanya tentang akhirni anil iman, antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian Jibril bertanya lagi, akhirni anil Islam, anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang ketiga malaikat Jibril bertanya, akhbirni anil ihsan. Lalu apa kata Nabi Muhammad SAW? Makna ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah menyembah Allah seakan-akan kau menengok Allah. Kita tak mungkin menengok Allah, sebab Tuhan kita tak sama dengan Tuhan mereka. Kata Yahudi, ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Wahai Musa, kami tidak mahu menyembah Allah sampai Tuhan itu jahrah nyata. Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong buatkan Tuhan yang nampak. Ada seorang mu'allaf masuk Islam. Masa dia bercerita, lepas itu kami berdua, saya tanya, kenapa awak masuk Islam? Kata dia, saya dah cuba semua agama Ustaz Somad. Ini saya dah cuba, ini dah cuba. Jadi agama ni macam gulai, dia cuba semua. Lalu kenapa awak pilih Islam? Sebab Islamlah satu-satunya agama yang Tuhannya tak nampak. Yang lain tu saya dah nampak. Sebab nampak itulah saya tak percaya. Tapi bila tak nampak, inilah yang ingin saya tengok nanti di akhirat. Maka nikmat yang ditengok itu adalah mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati dan pikiran manusia. Dan itulah nikmat yang paling the best. Karena kata Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah, pada waktu itu muka wajah bercahaya, ila rabbiha nadhirah, kerana memandang Allah Subhanahu wa taala. Nikmat makan, nikmat pakaian, nikmat bidadari, nikmat buah-buahan, ada nikmat yang lebih nikmat daripada itu semua. Filsuf dari Greek itu semuanya ingin melihat Tuhan, dan Allah janjikan itu nanti kamu akan tengok di surga. Dan Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah seakan-akan kau memandang Allah. Memandang Allah itu namanya musyahadah, mustahil. Tapi ada makna kedua,
fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak menengok dia, engkau tidak memandang dia, fa innahu yaraka, dia yang memandang engkau. Allah memandang kita, namanya muraqabah. Itulah maqam kita. Maqam kita adalah muraqabah, merasa dipandang Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita merasa sedang dipandang Allah. Di dalam masjid merasa dipandang Allah biasa, tapi bila keluar masjid, berniaga, berdagang, jual beli, merasa dipandang Allah, dia akan menjadi orang yang jujur, ikhlas dan amanah. At-tajir, peniaga, as-saduq, yang jujur, al-amin, amanah, ma'an nabiyyin, dia bersama dengan nabi-nabi, was-siddiqin, bersama dengan orang yang benar, was-syuhada, bersama dengan orang mati syahid, was-salihin, bersama orang mati saleh. Apa makna hadis ini? Kenapa peniaga yang duduk jual beli akad, saya jual barang ini kepada kamu, saya beli, kenapa dia sama dengan nabi-nabi? Dia sama sebab dia merasakan perasaan yang sama dengan rasa nabi-nabi, muraqabah. Ini namanya ihsan, merasa diperhatikan Allah, ditengok, dipandang Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah, dipandang Allah, diawasi Allah. Jangan mencuri, sebab tempat belanja ini ada kamera CCTV. Semua orang takut ambil, bukan takut pada Allah, tapi takut CCTV. Rupanya dah lama mati juga, tapi orang merasa takut. Bagaimana kalau yang mengawasi itu adalah dia? Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Inilah ihsan. Jadi nama masjid ini Masjid Ihsaniyah, supaya kita sentiasa berbuat baik, tidak hanya setakat pada ihsan, tapi lebih daripada itu ihsan. Ihsan sebagaimana kepada ibu bapa, ihsan kepada Allah, ihsan merasa selalu diperhatikan, dipandang Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengamalkan ini tidaklah semudah menggerakkan anak lidah. Dia mestilah ada proses. Berawal daripada ilmu, selepas ilmu amal, selepas amal ikhlas, selepas ikhlas barulah Allah letakkan di tempat yang paling tinggi balasan. Berilmu dulu, maka kita mengaji. Saya sampai hari ini masih membaca kitab. Kalau di rumah hari Rabu subuh masih bacakan Riyadhus Shalihin. Untuk budak-budak penuntut-penuntut di pondok masih lagi membacakan tafsir kecil jalan lain. Untuk perempuan-perempuan tazkirah petang Jumat masih lagi membacakan at-targhib wa tarhib. Kalau kita rasa dah berilmu lalu kita tak lagi membaca, kiamat sudah terjadi. Maka bila ada soalan-soalan, saya selalu minta soalan itu ditulis di kertas. Ini saya dah ada pegang beberapa soalan, nanti di akhir majlis saya akan jawab. Banyak orang bertanya, kenapa Ustaz Somad kalau kami tanya dia tak nak direct, dia tulis kertas. Sebab kalau tulis kertas saya baca, bila saya tengok susah saya simpan. Ada beberapa kertas yang saya tak jawab sekarang, nanti saya akan bawa balik ke Pekanbaru, Riau, Sumatera, Indonesia. Lepas tu baru saya jawab. Nanti kita akan recording dan kita akan upload. Nanti boleh ditonton di channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Tapi ada yang boleh saya jawab, nanti saya jawab. Saya dibagi tahu Ustaz Somad nanti akan jawab soalan pukul 3. Sebelum pukul 3 jelaskan dulu makna ihsan. Maka ketika kita sudah sampai pada level ihsan, itulah puncak daripada segalanya. Iman, Islam, ihsan yang paling tinggi. Tapi dia berawal dari ilmu dulu. Tidak akan mungkin kita sampai pada level itu kalau tidak berilmu. Memang betul la ilaha illallah, tapi baca pangkal ayatnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, berilmu dulu baru dapat la ilaha illallah.
Ayat yang pertama turun sekali bukan shollu, sembayanglah, bukan sumu, puasalah, bukan i'tamiru, umrahlah. Ayat yang pertama turun adalah iqra, berilmu dulu, membaca. Selepas dari bacaan barulah kita faham. Selepas kita faham barulah kita beramal. Beramal tanpa ilmu sia-sia. Imam, dua makmum, ketiga-tiganya tak berilmu, maju ke hadapan imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jatuh tikus dari atas. Imam terkejut. Aku terkejut. Kata makmum di belakang, untung saya tak terkejut. Kata seorang lagi, untung saya tak cakap. Tiga-tiganya batal. Sebab apa? Tidak berilmu. Orang yang berilmu, tapi kalau ilmunya hanya untuk melawan orang alim dan membodohkan orang jahil, lam yajid irfal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Karena kalau berbicara tentang ilmu, iblis lebih banyak ilmunya. Iblis itu bukan malaikat. Wa kana minal jinni, dalam surat Al-Kahfi yang selalu kita baca malam Jumat, kana minal jinni, iblis itu berasal dari kalangan jin. Fafasaqa an amri rabbih, dia melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil pertama bahwa iblis itu dari jin. Yang kedua, waktu Allah bertanya kepada iblis, Allah bertanya bukan Allah tak tahu, Allah bagi tahu pada siapa yang tak tahu. Ma mana'aka alla tasjuda li Adam id amartuk? Kenapa engkau tak mau bersujud kepada Adam? Apa kata dia? Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api. Itu dalil bahwa dia jin. Sebab kalau malaikat dia dari nur, dari cahaya, sedangkan jin dia dari nar, dari api. Maka berdasarkan dua dalil ini dia bukan malaikat. Tapi ketika Allah berkata kepada malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, kepada malaikat semuanya, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Yang disuruh bersujud kan malaikat, ya. Kenapa ada iblis di dalam padahal dia bukan malaikat? Dia jin. Tetapi karena amal dia banyak, maka dengan amal yang banyak itu dia boleh bersama dengan malaikat. Ketika Allah perintahkan semua malaikat bersujud, semua bersujud, tapi dia sombong, angkuh, aba, tidak mau, wastakbara, merasa besar. Maka apa kata Allah Ta'ala? Malaka an tatakabbara fiha, engkau tidak layak untuk menyombongkan diri, merasa besar. Ukhruj, keluar dari surga. Innaka minas sabirin, engkau kecil. Jadi kalau ada orang sombong karena ilmunya, sombong karena amalnya, maka yang paling berilmu iblis, yang paling banyak amal iblis. Dia sudah masuk ke dalam surga. Lalu kenapa dia keluar? Karena tidak ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dulu, setelah ilmu baru kemudian amal, setelah amal baru kemudian ikhlas.